Aduh, siapa yang akan dihadapi? Apakah S2G atau NIP Flash yang akan lanjut dengan kemenangan 1-0 saja ke podium 21, mendekatkan diri mereka ke knockout stage. So get it into the land of down. Inilah dia match kedua best of one series podium satu sama antara S2G melawan NIP Flash. Let's go! Dan Farsha nih yang muncul. Walaupun sebenarnya kayak emang Farsha ini kena buff ya dari segi wings by wingsnya juga udah dipercepat. Lebih stabil. Tapi masalahnya nih ketemu sama hero assassin yang sangat-sangat punya possibility untuk tabrak ke belakang. Nah itu dia permasalahannya. Jadi kayak Begin nggak boleh bener-bener kelihatan di tengah-tengah teamfight. Dan memang seindah itu loh M6. Iya. Dan se-elit itu M6. Karena memang inilah kejuaraan dunia Mobile Legends. Bang bang. Bahkan kalau kita ngeliat di top lane ya, Iya. itu ada piala. Ada piala yang terang. Gede bener ya. Tapi untuk sekarang udah mulai terlihat bagaimana permainan Quad Shadow dari Kazue. Ternyata masih belum berhasil ya untuk mencuri ke arah Little Wonder-nya juga. Sementara di arah bottom lane, di Diablo dengan adanya high loss nih. Kita masih belum ngelihat Cloud dan buat teman-teman kalian bisa juga ya memiliki M6 Pass untuk quest aktif yang bisa Langsung. diselesaikan. Sampai Itu level dia. 75 kalian bisa dapetin Skin Cloud. Cloud yang Prime. Prime. Nah langsung aja teman-teman ya. Buat sekarang kan. Apalagi untuk levelnya yang mumpung masih bisa dikejar ya. Masih banyak quest aktif juga. Jadi langsung aja selesaikan sekarang juga teman-teman. Alright. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya terlebih dahulu ada Fatal. buat Master Assassin dua-duanya. Iya. Phoenix dan juga Sigibum kayaknya mau adu otot nih di area gold lane kayaknya ya. Yap. Kelihatan mereka kayak nggak mau kalah satu sama lain nah, di area gold lane-nya karena emang terbukti mereka lebih menginginkan memenangkan match up laning dan poke damage-nya. Oke, tapi untuk kontes akan segera terjadi harusnya, namun setup telah dilakukan terlebih dahulu oleh S2G Esports dengan zoning out menuju ke arah seorang Diablo. JPL masih tertahan di level 3. Belum ada the power of the way of the dragon-nya juga, tapi Heartguard kali ini melindungi tubuh dari seorang Hades dengan retribution on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari NIP Flash. Tables of Blade mengincar ke arah satu pemain di mana Pagula. Revitalize mencoba untuk menyelamatkan diri, namun tertangkap sudah sehingga First Blood diamankan pula oleh NIP Flash. Wah nggak cuma first blood masalahnya orange buff-nya open di sini. Kazue-nya juga dalam keadaan yang under dan sekarang the way of dragon di follow up tapi ternyata Lunar masih terlalu kuat dengan Quicksand Guard. Ya, dan Diablo kali ini masih menjadi korban berikutnya. Dan Wait, sebentar, orange buff-nya. jangan bilang diambil pasifnya Hades. Wow. Jangan bilang diambil pasifnya Hades. Oke, kita Karena bakal tadi dia isi. sempat, oh enggak, Diablo kayaknya deh. Diablo. Diablo kayaknya. Iya, karena Diablonya tumbang ya. Karena DPS tadi dan dia tumbang. Jadi hilang seketika untuk orange buff-nya dan memang tidak di tangan dari Lunar ya. Padahal Lunar ada di sana namun memang dia tidak bisa memberikan damage tersebut. Hades ternyata tidak mendapatkan hal tersebut sehingga EXP-nya akan masuk ke Diablo. Ya, tapi seenggaknya ini ngebuat dari Kazue-nya rugi banget. Feather Eye Strike kali ini membuat dari JPL pun tercicil dan dieksekusi dengan begitu manis. Kazue sudah menabung 2 poin kill. Oke, 2 poin kill yang cukup manis sebenarnya untuk Hayabusa di early game. Jadi boleh dibilang dia farmingnya dari kill ya, tidak menggunakan objektif. Hanya saja untuk sekarang dengan adanya NIP Flash yang mendapatkan Turtle 1, tapi masih belum ada gangguan sama sekali ke area gold lane. Bener-bener mempercayakan kepada Phoenix untuk tetap farming, keep up dengan gold lane-nya. Dan Diablo menerima banyaknya damage yang diberikan. Dan emang agak sedikit berbeda ya, biasanya Diablo bikin movement, bikin play. Tapi sekarang dengan adanya high loss, otomatis ini membuat Diablo agak sedikit berbeda ya untuk permainannya. Dia kayak lebih ngebadan-badanin aja gitu loh. Alright, dengan Flash of the Oasis yang udah selesai juga sekarang, Kazue udah punya Hunter Strike. Dan Turtle akan menjadi kontes besar-besaran lagi sih harusnya. Hades ya dia nggak perlu nunggu waktu sampai jadi mungkin minimal 3 item baru ikut fight. Dengan bala bantuan Angela ini pun enak banget dan Sigibum selesai dengan Husk Claw-nya. Nah ini makanya mereka butuh banget efek live band nih. Mau si Halberd, mau Glowing One. Yang penting Husk Claw dari Sigibumnya nggak aktif gitu loh. Nggak menyala-menyala banget lah untuk early game-nya. Yap, alright. Dan kali ini bakal beradu poke dulu di arah tengah. Sebelum adanya setup menuju ke arah Turtle. Quicksand Guard telah tertrigger kali ini di tangan dari Lunarnya. Yap, mencoba untuk memprioritikan ke arah sama-sama purple buff terlebih dahulu. Oke, ini kalau misalkan gamenya fine-fine aja ya. NIP Flash punya 2 keuntungan sebenarnya. Yes, dan 1v1 situation.
Sama-sama buang ultimate kayaknya ya. Iya, shadow kill-nya kebuka ya. Shadow kill kebuka, Tempest of Flame juga kebuka, jadi kayaknya Turtle bakal ditarik ulur aja. Dan ini yang mau aku mention nih, dua split pusher, Link dan juga Moskov. Ini bakal ngerepotin untuk S2G nggak sih di late game-nya? Iya, aslinya sih. Repotkan banget soalnya. Kezui mungkin bisa sih untuk melakukan split push, tapi kayaknya nggak setajam dari Link atau bahkan Moskov. Yap. Dan karena dua resource tadi ke-trigger dari sama-sama junglernya, sehingga Turtle tidak akan terburu-buru juga untuk langsung dikontes oleh kedua belah tim. Masih coba untuk ditarik mundur terlebih dahulu dengan adanya JPL dan juga Pagu ya. Sama-sama memberikan adanya zoning out satu sama lain. Oke, level ke-9 kayaknya untuk Hades. Dengan adanya scroll EXP. Sehingga apakah ini bakal jadi start untuk Turtle-nya? Atau jangan-jangan akan ditarik ulur saja? Karena memang kenyataannya NIP Flash masih belum mau memaksakan Lord tersebut. Wop, Top lane? si Gibuk harus menerima adanya kehadiran tamu yang tadi undang. Feeder Isaac dari arah belakang, setup menuju ke arah Turtle telah dilakukan juga. Namun kali ini Begin sudah harus mundur, tapi Kazue masih sempat untuk bisa memberikan adanya retribution sehingga Turtle jatuh ke tangan dari S2G Sport. The Way of the Dragon kali ini Lunar masih punya flicker untuk menuju ke arah belakang. Tapi dengan satu buat Tempest of Blade mengincar juga sehingga satu Turtle ditukar dengan adanya nyawa dari Lunar. Wah, tapi bahayanya. nggak berhenti nih. Itu dia, purple buff up. Dan ini apakah akan menjadi sinyal bagi NIP Flash? Tapi ternyata tidak. Mereka memilih untuk mundur walaupun S2G menang secara gol, tapi perlahan terlihat jelas Phoenix mendapatkan keuntungan semenjak tadi ada ganking dari Hades. Datang di waktu yang tepat ketika 1v1 situation, tapi di mid lane tidak berhenti untuk team fight-nya. Iya, Feeder Strike kembali memberikan zoning out agar NIP Flash tidak kembali maju. Walaupun itu dia speed push yang dilakukan tadi di arah top lane ya. Hampir juga bisa mendapatkan turtle-nya, tapi JPL. Oke. Terlalu dalam sih untuk damage Sendirian. yang diberikan ya. Jadi sendirian juga, heal up-nya juga masih jauh banget. Kurtisi belum ready dengan Hurt Guard sehingga JPL agak sedikit terpisah dari teman-temannya. Tapi emang combo dari Chow Angela ya, jujur kalau boleh sih emang jalannya berdua sih Wolf. Karena kalau jalannya sendiri, Chow-nya bakal gampang banget buat di pick off. Wah, dan ini dia burst damage dari satu buah Feeder Ice Strike yang dibuka. Membuat dari Kurtizi ini benar-benar ke zoning out abis dan Avatar of Guardian mengincar ke arah Phoenix di top lane. Pas. Dengan satu buah Spear of Destruction berpindah posisi, sempat melakukan clearnya juga, tapi Heartguard sepertinya ada miskomunikasi karena Phoenix-nya memilih untuk mundur. Tapi lihat bagaimana kali ini guntingan yang dilakukan oleh seorang Hades kali ini membuat adanya satu buah outer top turret pun berhasil dihancurkan tanpa menginginkan hal yang lebih lagi. Tapi Hades mencoba untuk masuk dengan adanya Divine Sword. Feeder Ice Strike kembali memberikan adanya damage yang cukup besar, membuat dari Hades dan Kurtizi pun terpukul mundur. Langsung ditutup juga screening out dari JPL. Dia nggak mau kalau misalkan Hades harus terkena efek stun yang nanti bisa menjatuhkan dia dari Vince Poise. Dan kali ini NIP Flash, mereka benar-benar mencoba untuk men-treat damage dengan adanya efek dari Flask of the Oasis. Tapi emang jujur, burst damage yang diberikan dari S2G ini terlalu dalam loh. Ada Begin, ada si Gibung juga. Dan nanti kalau misalkan udah ada efek dari Life Bane, anti-heal untuk Angelanya bakal lebih masif lagi damage-nya. Ya, dan ini bakal jadi combo sih ya, dengan adanya Raging Sandstorm dan juga Feeder Ice Strike. Tapi lihat bagaimana kali ini World gagal untuk bisa mendapatkan point kill karena Glorious Path Away. Dan bahkan kill spree diamankan oleh Kazue. Dibalaskan kembali dengan hardcore di dalam tubuh dari Hades. Dan bahkan Phoenix-nya pun menangkap sosok dari Pagu. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil. Satu tukar dua, Pagu dan Lunar tumbang ketika ada Lord yang muncul. Walaupun pertukaran dari trade turtle-nya masih satu sama, tapi untuk level sekarang Kazue juga mengejar. Dan aku merasa ya, S2G tinggal menjalankan trade aja. Mungkin targetingnya ke arah Angela, atau bahkan targetingnya langsung ke arah Phoenix. Karena dari tadi nggak ada yang menyentuh ke arah Moskovnya, sehingga membuat damage yang bisa diberikan dari NIP Flash lebih bebas, lebih fresh juga nih untuk bermain front to back. Apalagi buat sekarang, Phoenix harusnya mendekati Trinity dari attack speed-nya. Tinggal menunggu Demon Hunter Sword. Dia akan mampu untuk menumbangkan lini depan. Either itu Gatot Kaca atau bahkan Khalid. Yap, dan kali ini S2G walaupun emang goldnya tersalip ya. Tadi kan mereka sempat unggul tapi kayak kalah objektif juga karena dari segi turretnya udah mulai dicicil satu persatu. Feeder Ice Strike-nya ke-trigger. Menjadi informasi Fear of Destruction-nya kena kali ini. Dan bahkan membuat dari segi Boom pun tidak terselamatkan dengan Purify di dalam tubuhnya kali ini. Free hit yang dilakukan oleh Phoenix dikejar lagi Tempest of Blade. Pagu satu yang terakhir tidak sempat untuk menyelamatkan nyawanya. Shadow kill tidak menyangkut ke arah siapapun sehingga kali dua pemain dari S2G yang hilang tidak bisa dibayar oleh mereka. Wow, trade yang sangat-sangat manis tanpa adanya satu korban pun dari NIP Flash. Dan kali ini Sigi Boom Pagu yang tumbang membuka opportunity untuk NIP Flash mendapatkan Lord ini secara cuma-cuma. Kazue sekalipun dia mau masuk, dia akan sangat rugi sekali. Dia akan mengorbankan badannya. Sehingga itu malah menjadi quantity
yang lebih dirugikan bagi S2G Esports. Sekarang Lord akan diamankan, akan merging ke area dari S2G. Top lane memang dihancurkan, tapi memang itu yang bisa dilakukan oleh Kazu dengan split push kecil saja agar nanti dia tetap bisa mendapatkan farming untuk bisa mengejar ketertinggalan level. Bahkan kali ini walaupun levelnya di atas, tapi jujur Kazuya masih butuh banget targetingnya ke belakang langsung ke Phoenix. Mumpung belum ada Wind of Nature. Iya, karena ini di menit 10 kurang ya. Trinity Marksman udah jadi. Udah, tapi masih butuh Wind of Nature sebenarnya. Penting ya. Penting banget. Karena Shadow Kill yang sekarang emang kan lebih cepat kan durasinya. Ya. Tapi damage yang dihasilkan itu lebih burst. Sehingga Wind of Nature itu bakal menutup semua damage dari Shadow Kill. Yap. Atau mungkin ini juga 1v1 sama si Gibumnya ya. Boleh tuh. Boleh. Karena critical damage kan yang bakal masuk damage. Jadi kalau misalkan ditahan pakai efek Winchant, itu kayaknya bakal lebih enak buat Phoenix-nya. Yap. Dan Phoenix-nya juga udah punya, ya itu dia modal attack speed yang cepat juga sehingga turret-turret udah mulai dilumat dengan habis. Diablo. Dan S2G Esports mereka nggak punya jawaban atas 2 split push power yang bisa diberikan oleh NIP Flash. Ya ini dia 2 pressure juga kan di 2 laning yang Iya. berbeda. Yang satu bisa datang tiba-tiba dengan Finch Voice, yang satu bisa dengan Spear of Destruction, Courtesy. Selesai juga dengan Fleeting Time. Sehingga kali ini, apakah NIP Flash akan memaksa pick off terlebih dahulu semenjak Lordnya tumbang? Atau mereka akan melakukan bush camp semenjak ada JPL nih dengan The Way of the Dragon-nya nanti? Yap. Kayaknya mundur dulu ya. Nyari pick off powernya juga karena udah mulai menghuni area rerumputan. Siapapun yang ada di depan kayaknya nggak segan-segan dimakan sih sama Pasti, Pak. JPL. Ya kayaknya untuk JPL kayaknya bakal lebih berani kalau misalkan dia bakal nge-kick ke arah Pagu ya. Karena di sini Pagunya juga kan Garut Kaca ya mau nggak mau dia harus menggunakan afterboard-nya ke belakang. Dan sekalipun mau menumbangkan Lunar, kayaknya mereka nggak bakal ragu sih untuk menumbangkan Lunar. Mereka punya damage-nya, bahkan damage deal-nya walaupun tertinggi dari Begin. Tapi jujur di sini Begin masih belum bisa untuk menumbangkan lini depannya. Even JPL loh, berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Chow-nya. Ini susah banget ditangkap dan ternyata nggak mau coba untuk makan depannya dulu ya. Pagu bukan target yang diinginkan oleh JPL karena kalau miss dia bisa the way of the dragon-nya jauh terbuang karena ada Avatar of Guardian juga ya. Ada Heartguard juga kan, walaupun itu. lihat Begin segi boom, Ya. tinggi banget. Dan justru ternyata JPL yang dimakan all in commit. Oke. Dan menurutku itu yang harus dilakukan juga sih sama S2G. Karena dalam keadaan lose condition kayak gini, satu-satunya winning condition mereka adalah mencoba untuk makan siapapun yang ada ketika Courtesy-nya show di bawah. Nah ini masalahnya Courtesy juga bisa jadi split pusher ya. Iya bisa banget, tapi bakal dikejar sama Lunar, bakal coba untuk di-pop terlebih dahulu. Pelan-pelan saja tapi memang masih terlalu jauh juga. Iya. Dan attack defense-nya memang tidak dijalankan tadi sama NIP Flash sehingga membuat ketika Angelanya show di bawah, ya udah pasti kan Chow-nya sendirian di top lane. Jadi Chow-nya langsung di all-in. Yap, alright. Dengan tanpa flicker juga ya yang tertrigger kali ini dari Courtesy masih aman. Invade ke arah purple buff juga masih bisa dilakukan oleh teman-teman NIP Flash. Dan bahkan ini Lord udah muncul. Harusnya bakal ada kontes besar-besaran. Tapi pick off yang ternyata dilakukan terlebih dahulu. Di mana Sigi Boom yang harus hilang menjadi satu titik lemah juga untuk S2G Esports. Karena mereka nggak punya damage dari sosok Marksman. Sehingga kali ini hanya menyisakan 3 pemain saja. Yang akhirnya membuat dari S2G Esports pun tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord. Yang langsung dieksekusi oleh NIP Flash. Lagi-lagi tumbang ketika Lord muncul di Land of Dawn. S2G Esports mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. 6.000 gold lead langsung dipimpin oleh NIP Flash. Dan kali ini Lordnya akan marching langsung ke area dari base to red. Karena ini adalah Lord and Henge. Ini akan langsung mendapatkan dorongan, dobrakan kepada base to rednya. Lord akan marching ke area mid lane. Winter Crown di tangan dari Courtesy 206 ini merupakan KDA yang manis banget bagi Angela mid lane. Dan sekarang cara seperti apa yang akan ditunjukkan oleh NIP Flash karena Diablo sudah memiliki Blade Armor, dia bisa langsung zoning ke arah dari Sigi Boom. Wah, ini bakal bisa langsung tabrak sih. Tinggal menunggu siapa yang akan bisa dieksekusi karena JPL sudah mulai masuk ke area defensif dari S2G. Feeder Ice terakhir terpaksa harus tercancel karena mundur terlebih dahulu. Grace Pathway telah dibentangkan kali ini. Fokus karena satu buah base turret di bottom lane. Lordnya pun masih berdiri dengan kokoh, namun NIP Flash memilih untuk bisa melakukan adanya sedikit tarik ulur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu overcommit, tidak mau terlalu overextend juga dari NIP Flash. Mereka ingin membuka objektif saja dan membuka kemungkinan kalau split push adalah winning condition mereka. Tapi Diablo terlalu kuat di depan ul. Dia masih ada efek heal juga dari Courtesy. Lihat sederas itu healnya. Yap, karena high groundnya juga kuat, tapi The Way of the Dragon itu dia Begin yang menjadi targetnya. Temple Soundblade mengincar ke lini paling belakang. Defiance Sport dimainkan, namun kali ini damage yang bisa disumbangkan membuat dari adanya shutdown
ditabung oleh Kazue. Namun base-nya kali ini terbuka. Phoenix yang fokus dan base-nya pun hampir bisa dihancurkan dan hancur sudah NIP Flash. Berhasil untuk bisa melaju ke pool 21. Diablo dan kawan-kawan